Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 2 SIC. Ingin memperkenalkan atau menunjukkan bagaimana cara instalasi Laravel dan apa itu root, controller, dan view. Di sini juga saya akan menunjukkan cara menginstal Composer dan cara membuat project di Laravel. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara memasang Laragon terlebih dahulu, yaitu di sini saya sudah mendownload Laragon ya, di dari menggunakan link dari Pak Fikri. Nah, jika ingin mendownload bisa klik saja di sini Laragon download. Nah, di sini juga bisa download Laragon. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai linknya, jadi saya langsung download saja, langsung pasang saja. Pertama, copy dulu ini, kemudian bikin file baru di bebas di mana aja di folder. Saya ingin buat nama foldernya Rahman. Nah, kemudian paste di sini dan terus ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kemudian kita masuk lagi ke folder kita. Ini hapus saja. Nah, kita masuk ke sini, klik buka Laragonnya. Nah, kita pertama setting dulu Laragonnya ya. Kalau di PHP, versinya kita pakai versi 8.4. Nah, kemudian kita cek lagi PHP extension. Di extension ini kita cari zipnya kita aktifkan ya. Nah, di Laragon sudah selesai. Kemudian kita ingin memasang komposernya. Karena saya sudah memasang komposernya, saya ingin menunjukkan cara memasangnya. Ini komposernya yang sudah terdownload. Jika ingin mendownload lagi, saya kebetulan downloadnya menggunakan link dari Pak Fikri. Jika ingin mendownloadnya, yaitu klik aja di Google download komposer. Nah, ini ya. Di sini ya download komposernya. Download yang komposer setup.x. Nah, jika sudah terdownload, bisa langsung cek di sini karena saya sudah mendownloadnya ya. Ini saya hapus saja. Sama aja soalnya. Nah, di komposer ini kita klik komposer install for all user, kemudian yes. Terus kita next dan kita next lagi. Jika ingin menginstalnya, klik installin ya. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Jika sudah menginstal komposer, kita masuk ke Laragon lagi, kemudian masuk ke terminal. Di terminal, kayak mana cara kita ingin mengecek komposernya sudah terpasang apa belum? Caranya kayak gini, komposer. Nah, jika tampilan kayak gini, berarti komposernya sudah terpasang. Nah, kemudian kita ingin membuat file project untuk di Laravel. Caranya yaitu kita mengklik membuat ini di perintah ini di terminal Laragon. Nah, ini nih merupakan perintah untuk membuat file project baru di Laragon atau di Laravel. Nah, di sini nih kita yang bagian sini, yang ini merupakan untuk mengubah nama filenya atau kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin membuat nama file project saya itu nama saya sendiri, Rahman. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk memasang atau menginstalnya. Kita tunggu saja sampai selesai.
Nah, di sini kalau tampilannya seperti ini berarti artinya sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini eh, file kita kayak mana caranya kita ingin melihat ini sudah berhasil, benar sudah berhasil atau belum. Kita masuk ke file kita. Itu saya bikin nama project nama folder saya tadi Rahman ya. Nah, kita cek di sini, kita ceknya di www ya. Sini. Nah, ini yang saya buat tadi. Nama file yang saya buat tadi. Nah, sekarang kita ingin masuk ke file project Rafael saya. So, dengan mengklikkan dengan cara cepat ya. Nah, ini sudah masuk ke file project saya. Kemudian di sini ini kita coba ya, udah bisa dijalankan atau belum ya. Nama project saya tadi rahman.test untuk mengetesnya ya. Nah, masih belum. Kenapa? Karena Laragonnya belum saya hidupkan. Kita ulang lagi semua. Nah, di sini sudah hidup. Kita coba lagi. Kita tes lagi ya. Kita lagi aja. Di sini harusnya loadingnya lama ya. Harusnya ini nggak bisa sih. Karena di database-nya belum kita aktifkan di NV-nya. Nah, kita itu belum bisa dijalankan ya projectnya. Karena kita harus pertama masuk ke NV dulu. Kemudian kita hilangin pagar di setiap ini nih. Apa gunanya? Apa ini nih? Ini merupakan informasi dari database-nya, yaitu yang ini merupakan nama database-nya, ini portnya, ini hostnya, ini DB connection-nya. Nah, di sini ini kita rubah terlebih dahulu ya, SQLite ini jadi MySQL. Nah, di nama database-nya Laravel, kita bebas mau ubah jadi apa, mau jadi nama saya atau terserah. Di sini nih saya ingin nggak akan mengubahnya, saya tetap bikin ini aja nama database-nya. Kemudian kita setelah kita atur env-nya, masuk ke terminal, new terminal. Nah, di sini setelah kita menyeting env-nya, kita buat di sini untuk membuat database-nya, yaitu php artisan migrate. Nah, kemudian yes. Nah, di sini berarti tandanya database kita sudah berhasil dibuat ya. Kita cek lagi di sini. Nah, ini sudah bisa dijalankan tandanya ya, teman-teman. Mungkin untuk penginstalan Laravel sampai situ. Penginstalan Laravel, Laragon, dan cara masak komposer sampai sini. Dan kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu membahas tentang root. Nah, sebelum masuk ke root, kita harus tahu dulu rootnya apa sih. Menurut saya, root itu bagaimana caranya, root itu untuk uh, menghubungkan untuk mengambil dari apa yang kita klik ntar di pencarian. Nah, nanti dia akan menampilkan apa yang kita dari return view-nya nih gitu. Nah, contohnya kita coba dulu ya. Bentar.
Nah, ini kan di view-nya sudah ada welcome nih. Kemudian kita masuk ke root tadi. Nah, di root tadi ini kan root.get nih, titik 2 get nih. Terus kita coba di sini kita bikin namanya halaman. Return view, dia akan menampilkan dari view welcome, kelas welcome tuh ini dah. Nah, kita coba ya. Kan tadi kita bikin .test, dia akan tampil seperti ini. Coba kita bikin lagi ini, juga ini nggak bisa tampil karena nama rootnya sudah kita ubah menjadi halaman. Nah, baru dia akan tampil seperti ini. Ini itu untuk penamaan pemanggilan projectnya ya, menurut saya sih. Kalau kita hanya ingin menampilkan welcome aja, nah di sini kita retro-nya tuh view-nya dihilangin. Kalau ingin menampilkan tulisan welcome saja. Nih, welcome. Nah, itu menurut saya untuk dasar root. Kemudian kita masuk ke kita kita masuk ke root selanjutnya itu parameter root. Nah, parameter root tuh apa sih bedanya? Nah, kita coba dulu ya kita coba dulu. Ini saya nengok catatan saya itu ini. Kita coba di sini. Nggak usah kita parameter itu apa sih yang jadi pembedanya? Kita buat terlebih dahulu ya. Di sini kita tambahin ini, kita bikin namanya id1 di function, bikin lagi id1. Nah, kemudian sini id1. Nah, jadi di sini rootnya kita apabila diketikkan di pencarian halaman slash parameter yang kita masukin, dia akan menampilkan menampilkan welcome sama parameter yang kita buat. Nah, kita contohkan aja ya. Ini kan halaman, kemudian ini bebas. Nah, ini error kenapa? Karena kita tengok catatan kita terlebih dahulu. Pakai titik, saya salah di sini. Pakai koma saya. Nah, di sini tadi error kan. Sekarang kita coba lagi halaman parameter. Halaman ini bentar ya. Function nggak pakai ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini gimana ya errornya? Kita cek dulu param nama saya. id1 halaman slash id1. Nah, di sini apabila diklik halaman dia akan nampilkan ini. Dan ini ada nampil karena ini harus dimatikan dulu. Kenapa error ya? Coba kita tes dulu ini. Sini. Kita coba dulu. Terserah.
ID1, kemudian ID1 juga. Nah, di sini kita bikin ID1. Coba kita bikin di sini jadi terserah. Nah, di sini nggak muncul. Kalau kita ini masukkan parameternya. Nah, di sini muncul nama saya ini. Jadi root parameter ini yaitu kita apabila kita cari di pencarian, kita klik yang terserah, kemudian kita slash lagi, kita masukkan bebas apa aja gitu kata-kata ya, dia akan menampilkan seperti ini. Kalau coba kita nggak masukkan kata-katanya gini aja, maka dia akan error karena dia harus dimasukkan dulu parameternya. Nah, di ini root parameter ini ada yang opsional. Nah, kayak mana caranya? Nanti kita tinggal menambahkan tanda tanya di sini, kemudian kita membuatkan default di sini. Nah, jadi di sini apabila kita cuma klik terserah gini aja, dia nggak akan error, dia akan menampilkan nama saya gitu. Nah, apabila kita isi gini, nah dia juga nggak akan error gitu ya, dia bisa menampilkan bisa menampilkan apa yang isi parameternya, dan dia juga bisa menampilkan tanpa parameter gitu, karena dia ini opsional gitu. Opsional itu cukup menambahkan tanda tanya saja gitu di awalnya, dan menambahkan default di functionnya. Nah, kemudian itu root parameter. Nah, kemudian mungkin root parameter hanya sampai situ ya. Nah, kemudian dia ada pula name root. Nah, name root tuh kodenya mungkin seperti ini. Nah, kita ubah saja mungkin ya. Ini siswa, kemudian kata-katanya kita ubah. Kita siswa baru. Nah, siswa.show. Nah, kalau name root ini nih, dia harus main ke view gitu. Di view-nya juga kita ubah sesuai dengan ini. Kita tinggal menambahkan ini aja di view-nya. Nah, kita buat dulu ya, nanti biar saya jelasin kegunaannya. Kemudian kita bikin di sini gimana? Nah, kita buat di sini aja. Kita tambahkan ini. Nah, kita tambahkan ini, kita ubah ini menjadi sesuaikan dengan ini siswa. Nah, href ini ntar apabila ada tombol klik di sini, apabila diklik di sini dia akan menampilkan, nanti kita tengok apa yang ditampilkan. Kemudian masuk ke web. Nah, kita tes di sini kan kita buat nama root tadi siswa, berarti kita masuk pencarian, kita bikin di sini siswa juga ya. Di sini siswa. Nah, kan datang menampilkan selamat datang siswa baru. Siswa.show. Nah, kita coba di sini kita bikin halaman. Dia akan menampilkan welcome. Kita bikin di sini dulu. Nah, jadi kan kita kan bikin root siswa ini, name root ini, dia akan menghubungkan ke view-nya si welcome ini. Nah, di view si welcome ini, kita tadi sudah buat href ini kan. Ini ibaratnya tombol untuk apabila diklik, dia akan pindah halaman gitu. Nah, jadi kita coba dulu ya. Ini ya kan tombol yang kita buat tadi, klik di sini. Nah, dia akan pindah ke halaman yang selamat datang siswa baru, atau ke root yang kita root yang ini tadi. Root ini yang ditampilkan dia.
apabila diklik gitu. Nah, dari mana tombol kliknya itu? Ya ini dari href yang kita buat ini tadi. Ini dia. Mungkin kalau untuk root name root mungkin hanya sekian karena saya juga masih kurang mengerti. Nah, kemudian kita masuk ke controller. Di controller ada di http ini controller. Nah, sebelum kita masuk controller, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat controller. Cara membuat controller tuh yang pertama dia ada controller biasa dan controller resource. Kita buat controller biasa dulu. Caranya yaitu kita bikin di terminal PHP Python baru titik dua controller. Nah, terus kita kasih nama controllernya apa? Saya ingin buat nama controller itu siswa controller. Nah, langsung aja kita enter. Nah, di sini kan controllernya sudah terbuat. Ini nih controller biasa. Nah, dia ada satu lagi controller resource namanya. Sama kayak tadi kita buat sini PHP Python Mac titik 2 controller, baru nama controllernya siswa mahasiswa controller. Nah, pembedanya yang ini sama yang tadi itu kita tambahin min baru resource. Nah, ini kita enter aja. Nah, ini dah yang kita buat tadi. Nah, di sini lengkap ya. Di sini ada function index, create, store, show, dan edit. Ini CRUD-nya. Terus nah, kemudian untuk controller mungkin hanya segitu. Nah, kita akan masuk ke bagian view. Kalau di view ini kita mungkin nggak banyak ya. Kita buat view baru aja. Ini kita delete aja. Kemudian kita buat new file. Kita bikin di sini beranda titik dot. Nah, ini untuk halaman view sudah terbuat. Nah, kemudian kita bikin di sini HTML5. Sini kita bikin ini terlebih dahulu. Kemudian buat dulu ya tampilan simpel aja. Di sini kedua Nah, di sini pada view ini kita ingin coba bagaimana cara pemanggilan view ini, memanggil view ini melalui root dan controller. Nah, caranya itu kita coba saja seperti ini. Masuk ke web, kita bikin nama ya, atau ini aja, Rove. Nah, tadi ini bebas kita mau bikin apa. Nah, kemudian dia itu ingin menampilkan halaman dari tadi kan si welcome kan file welcome udah kita hapus, kita bikin baru itu beranda.
Nah, kita itu ingin menampilkan apabila dibikin di pencarian itu, coba halaman itu hmm, sewa aja ya. Apabila diklik dan dicari di pencarian sewa, dia akan menampilkan halaman pada ini yang kita ganti yaitu menjadi rendah. Nah, sini sudah. Kemudian pada ini pada root dan pada controller kita bikin di sini siswa controller function show. Di sini functionnya kita masukkan show. Kita bikin namanya kita buat index di sini. Controller kita coba dulu ya. Nanti klik dicari sewa. Nah, ini error, kita cek dulu error di mana di rootnya. Index. Coba dulu index. Bikin sini titik. Index. Bisa atau enggak? Nomor 12 index juga. Nah, berhubungan saya lupa, nanti saya cek terlebih dahulu. View bagi share ID. Oh, dia cuma kayak gini. Oh, saya salah membuat ini apa? Membuat controllernya. Nah, di sini kita ingin buat user kan, terus ini tadi kita bikin apa tadi? Index kan. Index. Kemudian ini tadi kan kita bikin tadi siswa controller. Siswa controller. Nah, tadi kita bikin kita meletakkannya di apa tadi kan? Di show. Nah, kita buka controller dulu. Nah, siswa controller di show.
Kalau sudah pas kita bikin tadi ini indeks, di sini juga kita bikin indeks di root ya, di sini indeks. Nah ini pasti ya, rootnya itu mengambil data dari user, indeks, parameter indeks di controller siswa, terus dengan function show. Nah kita coba aja ya. User muncul masih error. Coba di sininya kita cek dulu rootnya. Sini show. Bentar ya. Kita tambah user rendah. Oh di sini lupa kita return view. Oke dia nggak muncul. Salah. Di show. Ini di show ini kita return view. Kita masukkan apa nama view kita, beranda. Itu metode kita cek lagi di controller. Di sini sudah kita klik dulu beranda, kita coba dulu ya. Kita bikin di sini beranda. Nah ini masih belum ditemukan. Nah mungkin hanya sekian lah video saya kurang dari tadi.
saya tidak menemukan masalah di mana, nanti saya akan belajar lebih lebih lanjut. Mungkin sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.